Halo, selamat siang guys. Aduh guys. Pada siang kali ini saya akan membuat vlog ya tentang suri tauladan yang patut kita contoh apabila kita ingin menjadi seorang ulama, apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara ataupun desa ataupun rumah tangga, dan apabila kita ingin menjadi seorang artis, maka tiga contoh ini akan saya ulas pada video kali ini guys. Siapa orangnya? Nah, kita langsung aja tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak bacot. Yang poin pertama ya, apabila kalian ingin menjadi seorang ulama, maka ikutilah abah guru sekumpul. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ikuti abah guru sekumpul bang? Nah, jawabannya simpel. Poin yang pertama, abah guru sekumpul dikatakan oleh Gus Fuad Pleret, yang mana perkataan Gus Fuad ini bisa dipertanggungjawabkan karena Gus Fuad mendapatkan hal ini atau pemberitahuan ini dari gurunya, yaitu siapa? Abuya Dimyati Banten, ya, bahwasanya guru sekumpul itu adalah Syekh Abdul Qadirnya masa sekarang ini, dan guru sekumpul itu adalah wali kutub seperti Syekh Abdul Qadir untuk 67 abad mendatang. Kenapa sebagai ustaz khususnya ya di Indonesia ini seharusnya ustaz ulama kiai bukan hanya pakaiannya saja yang agamis, tapi perilakunya harus agamis. Contohlah guru sekumpul, beliau tidak suka caci maki kalau ceramah, beliau tidak ikut politik-politikan ya. Beliau pernah bilang, jangan aku tidak rela sekumpul ini menjadi ladang politik, kurang lebihnya seperti itu ya. Apabila ingin menjadi ustaz, penceramah, ulama, guru, ikuti guru sekumpul ya. Beliau tidak suka ikut politik, beliau tidak suka marah-marah dalam ceramahnya. Dengan lemah lembutnya beliau berceramah, orang tertarik untuk masuk ke dalam Islam. Apabila kita ceramahnya keras, sikit-sikit marah-marah, maka orang yang mau masuk Islam pun takut ya. Apa kayak gini Islam itu? Nah, ini jadi pertanyaan. Dari maka itu, apabila kalian ya, apabila ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini ingin mencari contoh suri tauladan, maka contohlah abah guru sekumpul. Tentunya contoh yang paling utama adalah Rasulullah, tapi kita kan tidak bisa melihat langsung Rasul itu gimana. Dengan adanya ulama, maka kita bisa mengikuti ulama itu, begitu loh. Kenapa ulama itu pun mengikuti Rasul? Kenapa kita nggak langsung ke Rasul? Kita nggak tahu ilmunya ya. Yang tahu ilmunya akhlak atau lain sebagainya adalah ulama, contohnya guru sekumpul. Makanya yang pertama, apabila jadi ulama, ikuti guru sekumpul. Nah, yang kedua, apabila kalian menjadi seorang pemimpin, baik itu RT, RW, camat, wali kota, gubernur, bupati, presiden, dan lain sebagainya, maka ikuti Gus Dur. Siapa Gus Dur? Masa Gus Dur aja nggak tahu ya? Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya. Ikuti beliau. Kenapa beliau? Ya jelas, beliau adalah pemimpin yang adil, memeluk semua golongan tanpa melihat ras, agama, atau apapun ya. Beliau itu pemimpin yang pemimpin yang humoris tapi serius. Ayo, bingung. Beliau itu pemimpin yang ucapannya terbukti setelah beliau nggak ada. Beliau itu pemimpin yang mementingkan rakyatnya ketimbang pribadinya. Contohnya apa?
sewaktu beliau ingin dilengsarkan, apakah beliau memberikan perlawanan kepada yang ingin melengsarkannya? Mungkin kalau beliau ingin bertahan bisa, bukan nggak bisa. Tapi yang beliau pikirkan, apabila dirinya bertahan, maka akan banyak jatuh korban, maka akan terjadi demon di mana-mana, ya karena ingin menggulingkan dirinya mungkin ya, demon dan lain sebagainya, ya karena beliau tidak mau rakyatnya sengsara karena beliau, maka beliau mundur. Apalagi contoh yang lain banyak ya, beliau itu pemimpin yang agamis ya, beliau sangat dekat dengan guru sekumpul. Nah, balik lagi ke guru sekumpul ya, beliau sangat dekat kepada para ulama ya, beliau pun seorang ulama. Nah, seharusnya ya, jual ya, nah seharusnya seorang pemimpin itu sudah harusnya uh, tidak ulama pun seharusnya dia bisa mendidik dirinya mendekati seorang ulama begitu. Jadi kepintarannya itu ada yang mengarahkan, yaitu imannya, yaitu ilmunya, yaitu keimanannya pada Allah. Maka menjadilah beliau-beliau, contohnya Gus Dur, pemimpin yang adil, pemimpin yang pintar, sekaligus pemimpin yang beriman begitu ya. Dan yang ketiga, apabila kalian ingin menjadi artis, maka contohlah Nika Ardila. Kenapa contoh Nika Ardila? Oke, Nika Ardila sudah berpulang kepada Allah kurang lebih 27 tahun, tapi sampai sekarang kuburannya ramai. Walau orangnya sudah pindah ke alam barzah, tapi kuburannya mendatangkan barokah. Bukan apa ya, maksudnya kuburannya ramai dikunjungi peziarah begitu. Kenapa? Karena contohlah Nika Ardila, wahai artis ya, artis Indonesia. Contoh Nika Ardila, kenapa? Karena beliau itu sangat cinta kepada ulama. Contohnya beliau itu sangat cinta kepada guru sekumpul, sehingga beliau diangkat anak oleh guru sekumpul. Nah, lagi-lagi balik ke guru sekumpul semua. Apa istimewa kalikah guru sekumpul? Nah, ini dia ya rahasianya. Kalau orang itu dekat dengan Rasul, maka diberikan keberkahan oleh Allah. Keberkahan Rasul diberikan kepada seorang wali itu oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama orang yang rajin sholawat, dan yang paling penting tidak menyakiti umat Rasulullah begitu ya. Ya, guru kumpul tidak pernah nyakiti umat Rasul ya, bahkan non muslim pun dikasihnya sedekah. Beliau ramah tamah, tidak suka caci maki. Nah, jadi gitu aja guys.